Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Zakaria dengan NIM 2316050067. Baiklah, saya di sini izin untuk membuat video guna untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak dalam mata kuliah Trisuri. Baiklah, pada video singkat kali ini saya akan menjelaskan yang dimana ada 4 pilar, yang dimana salah satunya yaitu tentang money market atau pasar uang. Pasar uang atau money market adalah salah satu dari 4 pilar utama aktivitas bisnis Trisuri dalam sebuah bank. Secara sederhana, pasar uang adalah arena di mana bank-bank dan lembaga keuangan saling meminjam serta meminjam dana dalam jangka waktu singkat atau jangka pendek melalui satu malam saja hingga maksimal 1 tahun. Berbeda dengan pasar modal yang memperdagangkan saham atau obligasi jangka panjang, pasar uang murni berfokus pada pengelolaan likuiditas jangka pendek, yaitu kemampuan sebuah institusi keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di hari itu juga atau dalam waktu dekat. Baik, untuk selanjutnya, mengapa money market itu penting? Setiap hari, sebuah bank menghadapi dua sisi neraca yang harus selalu seimbang. Dari satu sisi adalah nasabah menyimpan uang dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Di sisi lain, bank menyalurkan uang ke dalam bentuk kredit atau investasi. Masalahnya, arus masuk keluar untuk tidak pernah bisa diprediksi secara sempurna. Bisa saja pada hari tertentu penarikan tunai oleh nasabah jauh lebih besar dari perkiraan. Sementara pencairan kredit yang dijadwalkan belum masuk. Disinilah money market berperan menjadi jembatan darurat yang memungkinkan bank menutupi kekurangan dana secara cepat tanpa harus menjual aset dalam jangka panjangnya. Selain itu, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk mempertahankan giro wajib minimum atau GWM, yaitu sejumlah dana yang harus selalu tersimpan di rekening bank tersebut di Bank Indonesia. Biasanya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari total dana pihak ketiga yang diimpun bank. Jika pada akhir posisi GWM sebuah bank berkurang dari batas minimum bank, maka akan dikenakan denda. Untuk menghindari hal tersebut, bank yang kekurangan GWM akan segera mencari pinjaman di pasar uang. Sementara bank yang lebih dana bersedia meminjamkannya demi mendapatkan imbal hasil bunga atau margin. Selanjutnya yaitu ada 3 aktivitas utama dalam money market. Yang pertama, pinjaman antar bank atau PUAB dan strategi gapping. PUAB atau pasar uang antar bank adalah mekanisme di mana dua bank bertransaksi secara langsung tanpa agunan. Disebut juga client basis. Akan meminjamkan saya ulangi. 3 aktivitas utama dalam money market. Yang pertama yaitu pinjaman antar bank atau PUAB dan strategi gapping. PUAB atau pasar uang antar bank adalah mekanisme di mana dua bank bertransaksi secara langsung tanpa agunan. Disebut juga dengan client basis. Bank yang memiliki kelebihan dana pada hari itu akan meminjamkan ke bank lain yang sedang kekurangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dan reputasi dengan peringkat kredit akan sulit mendapat pinjaman PUAB atau harus membayar bunga lebih tinggi. Tenor yang paling umum adalah PUAB adalah overnight. Artinya dana dipinjamkan pada sore hari dan dikembalikan keesok paginya. Selanjutnya yaitu gapping adalah strategi lanjutan yang lebih aktif
Dalam gapping, tim treasury bank secara sengaja menciptakan ketidaksesuaian mismatch antara tenor pinjaman yang diambil dengan tenor penempatan dana saya ulangi, gapping adalah strategi lanjutan yang lebih aktif. Dalam gapping, tim treasury bank secara sengaja menciptakan ketidaksesuaian atau mismatch antara tenor pinjaman yang diambil dengan tenor penempatan dana yang dilakukan. Misalnya bank meminjamkan dana bertenor pendek, misalnya overnight, dengan margin rendah, lalu menempatkan dana tersebut pada instrumen bertenor lebih panjang yang memberikan margin lebih tinggi. Selisih antara keduanya itulah yang menjadi keuntungan bagi bank. Yang kedua yaitu operasi moneter Bank Indonesia, yang dimana sebagai bank sentral, Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak hanya berfungsi sebagai pengawas bank tetapi juga sebagai pengendali likuiditas nasional. Melalui operasional moneternya, BI secara aktif memengaruhi jumlah uang yang beredar di sistem perbankan agar suku bunga pasar tetap berada di sekitar BI rate yang telah ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, interbank repo dan reverse repo via GMRA. Repo atau saya ulangi. Yang ketiga yaitu interbank repo dan reverse repo via GMRA, yang dimana repo adalah bentuk pinjaman jangka pendek yang dijamin dengan surat berharga. Cara kerjanya, Bank A yang membutuhkan dana akan menjual surat berharga yang dimilikinya, misalnya obligasi negara atau surat berharga SBN, kepada Bank B dengan perjanjian yang mengikat bahwa Bank A akan memberi kembali surat berharga tersebut pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang sudah disepakati sejak awal. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali itulah yang secara ekonomi merupakan bunga dari pinjaman tersebut. Dari sisi Bank B yang memberikan dana, transaksi ini disebut reverse repo. Ia membeli surat berharga hari ini dan akan menjualnya kembali di kemudian hari. Bank B mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut sekaligus memiliki jaminan berupa surat berharga yang akan dicairkan jika Bank A gagal membayar. Resiko yang selanjutnya yaitu resiko yang melekat dalam money market. Meskipun dianggap instrumen aman karena jangka waktunya yang pendek, money market tetap mengandung beberapa risiko yang harus dikelola secara cermat oleh tim treasury. Yang dimana yang pertama yaitu risiko likuiditas adalah yang paling utama. Jika sebuah bank terlalu bergantung pada pinjaman overnight untuk mendanai aset jangka panjangnya, maka ketika pasar uang tiba-tiba membeku seperti yang terjadi saat krisis keuangan, bank tersebut bisa langsung menjadi kesulitan likuiditas yang serius. Selanjutnya yaitu risiko kredit atau counterparty risk, memunculkan bank transaksi PUAB yang tidak menggunakan agunan. Jika bank yang meminjamkan dana tiba-tiba gagal membayar, bank pemberi pinjaman bisa kehilangan seluruh dananya. Itulah mengapa bank-bank menetapkan limit kredit untuk setiap counterparty sebelum transaksi di pasar uang. Selanjutnya yaitu risiko suku bunga, juga lebih relevan karena
terutama bagi bank yang melakukan strategi gapping. Jika suku bunga yang bergerak berlawanan dari perkiraan, selisih bunga yang terjadi menguntungkan bisa terbalik menjadi kerugian.